video ini, kami akan mempresentasikan materi manajemen keuangan kelas C mengenai materi cost of capital. Untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, jadi kami di sini akan berdiskusi mengenai review questions dan problem chapter 9 cost of capital. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zara Sabila Rustan dengan NIM B1 B1 24154. Saya Felicia dengan NIM B1 B1 24174. Saya Asli dengan NIM B1 B1 24162. Baik, jadi pertama kami akan membahas tentang review questions, yang dimana review questions ada 15 nomor, dan yang akan membahas soal 1-5 adalah saya sendiri. Untuk pertanyaannya akan diberikan oleh rekan saya. Baik, kepada Zahra, apa yang dimaksud dengan biaya modal? Baik, biaya modal atau cost of capital adalah biaya pendanaan perusahaan dan merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari investasinya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang menghasilkan pengembalian di atas biaya modal akan melebihi ekspektasi investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan proyek dengan pengembalian di bawah biaya modal akan menurunkan nilai perusahaan. Baik, itu saja. Baik, lanjut. Untuk pertanyaan kedua, apa peran biaya modal dalam keputusan investasi jangka panjang perusahaan? Bagaimana hubungannya dengan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Baik, biaya modal bertindak sebagai penghubung utama antara keputusan investasi jangka panjang perusahaan dan kekayaan pemilik perusahaan. Manajer menggunakan biaya modal dalam berbagai cara. Yang pertama itu tingkat diskonto. Untuk mendiskontokan arus kas investasi masa depan guna memutuskan kelayakan investasi. Yang kedua itu tolak ukur kinerja. Untuk menilai apakah imbal hasil yang diperoleh dari investasi modal melebihi atau kurang dari biaya modal. Yang ketiga itu penilaian perusahaan. Untuk menilai seluruh perusahaan dalam konteks merger atau akuisisi. Selanjutnya itu hubungan dengan maksimalkan kekayaan. Perusahaan hanya boleh menerima proyek yang menghasilkan tingkat pengembalian lebih besar dari biaya modal. Jika IRR proyek lebih besar dari biaya modal, maka proyek menciptakan nilai dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tapi jika IRR proyek lebih kecil dari biaya modal, proyek menghancurkan nilai dan menurunkan kekayaan pemegang saham. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diwakili oleh struktur modal perusahaan? Struktur modal perusahaan mengacu pada campuran pembiayaan utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan. Itu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja sumber-sumber modal jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan? Jadi ada 4. Yang pertama itu utang jangka panjang atau long term debt, obligasi perusahaan atau pinjaman bank jangka panjang. Yang kedua itu saham preferen, seperti sekuritas hybrid dengan karakteristik utang dan ekuitas. Yang ketiga saham biasa, seperti penerbit saham baru kepada investor. Dan yang keempat itu laba ditahan atau retained earnings, di mana sumber internal dari keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Semua entry di sisi kanan neraca selain kewajiban lancar mewakili sumber modal jangka panjang ini. Baik, itu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa hasil bersih dari penjualan obligasi? Apa yang dimaksud dengan biaya flotasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil bersih obligasi? Jadi hasil bersih adalah dana yang benar-benar diterima perusahaan dari penjualan obligasi setelah dikurangi semua biaya penerbitan. Formulanya atau rumusnya yaitu hasil bersih sama dengan harga jual obligasi dikurang biaya flotasi. Biaya flotasi adalah biaya yang terkait dengan penerbitan sekuritas baru. Biaya flotasi terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu underwriting cost atau kompensasi untuk bankir investasi yang menjual sekuritas. Yang kedua itu administrative cost atau issue expenses
biaya administrasi termasuk legal cost dan accounting cost. Adapun pengaruh terhadap hasil bersih, biaya flotasi mengurangi jumlah dana yang diterima perusahaan. Semakin besar biaya flotasi, semakin kecil hasil bersih. Jika hasil bersih lebih kecil dari harga jual, biaya modal efektif menjadi lebih tinggi. Perusahaan menerima dana lebih sedikit, namun tetap harus membayar bunga berdasarkan nilai nominal obligasi. Baik, itu tadi pembahasan materi review questions 1-5. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya Asni untuk menjelaskan soal 6-10. Baik, untuk pertanyaan nomor 6, mengapa utang biasanya merupakan sumber pendanaan yang paling murah? Utang kurang berisiko dibandingkan saham preferen atau biasa. Itu saja membuat utang menjadi bentuk pembiayaan berbiaya rendah karena investor menerima pengembalian obligasi yang lebih rendah daripada saham. Nah, yang kedua, perusahaan menikmati manfaat pajak dari penerbitan utang yang tidak diterimanya menggunakan modal ekuitas. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana biaya utang sebelum pajak dikonversi menjadi biaya setelah pajak? Biaya utang sebelum pajak diubah menjadi biaya setelah pajak menggunakan rumus berikut. Biaya setelah pajak, biaya utang sebelum pajak dikali dalam kurun 1 kurang tarif pajak, atau dalam notasi keuangan RD kali dalam kurun 1 kurang T. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana Anda menghitung biaya saham preferen? Biasa saham preferen atau EP adalah rasio dividen saham preferen terhadap hasil bersih perusahaan dari penjualan saham preferen berikut. Adalah rumus berikut biaya saham preferen. RP sama dengan DP per NP, yang dimana NP itu dividen tahunan saham preferen, NP yaitu harga jual bersih saham preferen. Selanjutnya ada pertanyaan. Baik, selanjutnya. Premis apa mengenai nilai saham yang mendasari model penilaian pertumbuhan konstan yang kita gunakan untuk mengukur biaya ekuitas saham biasa atau RS? Nilai saham bisa sama dengan nilai sekarang dari semua dividen di masa yang akan datang yang dibayarkan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, menilai saham bahasa membutuhkan pengertian pembayaran dividen di masa yang akan datang. Salah satu cara sederhana untuk mendapatkan perkiraan tersebut adalah dengan mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh pada tingkat konstan selamanya. Rumusnya PO sama dengan D1 per RS dikurang G, yang dimana PO ini nilai pasar saham biasa, D1 dividen yang diharapkan dalam 1 tahun, RS imbal hasil yang disyaratkan atas saham biasa, G tingkat pertumbuhan konstan dividen. Premis utamanya yaitu dividen diasumsikan tumbuh pada tingkat konstan selamanya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10, apa perbedaan antara model penilaian pertumbuhan konstan dan metode model penetapan harga aset modal untuk mencari biaya saham biasa? Nah, perbedaan utama itu ada CAPM yang dimana mempertimbangkan risiko secara langsung melalui beta. Model pertumbuhan konstan tidak melihat risiko secara langsung menggunakan harga pasar dan dividen untuk mengumpulkan return yang diharapkan secara tidak langsung. Baik, itu tadi pembahasan materi review questions 6-10. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya Ferry untuk menjelaskan soal 11-15. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa biaya pendanaan proyek dengan laba ditahan lebih kecil daripada biaya pendanaan dengan penerbitan saham biasa? Nah, biaya laba ditahan lebih rendah karena yang pertama, tidak ada biaya flotasi atau biaya emisi, di mana penerbitan saham baru memerlukan biaya seperti biaya underwriting, komisi, biaya legal, dan administrasi. Yang kedua, formula KS atau saham baru sama dengan D1 per PO dikurang 1 kurang F ditambah G, di mana F adalah presentasi biaya flotasi sehingga biayanya lebih tinggi. Baik, pertanyaan ke-12, apa yang dimaksud dengan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dan bagaimana cara menghitungnya? WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya utang dan biaya modal ekuitas perusahaan, di mana
Bobot mencerminkan presentasi setiap jenis pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu RWACC dalam kurung WD dikali RD dalam kurung I dikurang T ditambah W kali RP ditambah WS dikali RS atau tahunan, di mana WD, WP, WS proporsi utang, saham preferan dan saham biasa dalam struktur modal, RD, RP, RS, N, di mana biaya masing-masing sumber modal. T itu adalah tarif pajak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara target struktur modal perusahaan dan biaya modal rata-rata tertimbang? Target struktur modal adalah perpaduan pembiayaan utang dan ekuitas yang diinginkan perusahaan dalam jangka panjang. Bobot yang digunakan dalam perhitungan WACC dapat didasarkan pada struktur modal target atau bukan hanya struktur modal aktual, terutama ketika perusahaan berencana mengubah komposisi pembiayaannya menuju target tersebut. Baik, pertanyaan ke-14. Jelaskan logika yang mendasari penggunaan bobot target untuk menghitung WACC dan bandingkan dengan penggunaan bobot historis. Apa skema pembobotan yang lebih disukai? Bobot target adalah mencerminkan struktur modal yang diinginkan perusahaan di masa depan. Logikanya adalah jika mengantisipasi bagaimana struktur modal dapat berkembang karena manajer mengambil tindakan memindahkan struktur modal aktual menuju target. Bobot historis atau aktual adalah menggunakan nilai pasar aktual dari utang dan ekuitas saat ini, dan yang lebih disukai itu bobot target karena lebih relevan untuk pengambilan keputusan ke depan dan mencerminkan pendanaan optimal perusahaan. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja kondisi di mana WACC merupakan tingkat rintangan yang tepat untuk investasi perusahaan? WACC merupakan tingkat rintangan atau hurdle rate yang tepat ketika investasi yang dilakukan sama berisiko dengan investasi rata-rata yang sudah dilakukan perusahaan. Investasi tersebut dalam industri atau bisnis yang sama dengan operasi perusahaan saat ini. Baik, itu tadi pembahasan materi review question 11 sampai 15. Sekarang kami akan membahas soal problem nomor 15 yang soalnya akan dibacakan oleh saya sendiri. WACC atau Market Value Range Both Mechanics berbasis di master nilai pasar dan biaya setelah pajak dari berbagai sumber modal yang digunakan oleh perusahaan ditunjukkan dalam berikut. Yang pertama itu ada sumber modal obligasi 20 tahun, nilai pasarnya 6 juta pound sterling, biaya individunya 8%. Yang kedua, ekuitas saham biasa, nilai pasarnya 4 juta pound sterling, biaya individunya 14%. Dan yang terakhir, pinjaman jangka panjang 10 juta pound sterling dengan biaya individu 10%. Nah, soalnya itu WACC untuk mekanik sepatu. Yang kedua, jelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan WACC jika ingin berinvestasi pada proyek baru. Jadi, adapun jawaban untuk bagian A, langkah pertamanya yaitu hitung total nilai pasar modal total. 6 juta ditambah 4 juta pound sterling ditambah 10 juta pound sterling sama dengan 20 juta pound sterling. Adapun langkah kedua yaitu hitung bobot nilai pasar atau market value weights, di mana weight obligasi atau WIBON-nya 6 juta pound sterling dibagi 20 juta pound sterling sama dengan 0,30 atau 30%. Untuk weight saham biasanya atau WS sama dengan 4 juta pound sterling dibagi 20 juta pound sterling, hasilnya yaitu 0,20 atau 20%. Untuk weight pinjaman jangka panjang atau loan sama dengan 10 juta pound sterling dibagi 20 juta pound sterling sama dengan 0,50 atau 50%. Adapun langkah ketiga yaitu hitung WACC. WACC rumusnya WIBON dikali RBON ditambah WS kali RS ditambah WILON dikali RLON. WACC-nya sama dengan 0,30 dikali 8% ditambah 0,20 dikali 14%
tambah 0,50 dikali 10%. Jadi WACC-nya 2,4% ditambah 2,8% ditambah 5,0%. WACC akhirnya sama dengan 10,2%. Baik, saya akan menjawab bagian B. Both mekanis menggunakan WACC 10,2% sebagai tingkat rintangan minimum untuk investasi baru. Proyek yang menghasilkan return di atas 10,2% akan menciptakan nilai dan sebaiknya diterima. Sementara proyek dengan return di bawah 10,2% akan mengurangi nilai perusahaan dan sebaiknya ditolak. Dengan catatan bahwa WACC ini tepat hanya untuk proyek dengan risiko serupa. Dengan operasi perusahaan saat ini juga dapat digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dalam analisis NPV. Jika NPV lebih besar daripada 0 pada diskon rate 10,2%, maka proyek menciptakan nilai. Baik, itu tadi pembahasan tentang review questions dan problems di chapter 9 cost of capital dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.